Sobat Maba, Bidadari Anak Kaisar episode 705 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran dengan makhluk iblis Siming berakhir tiba-tiba ketika sosok misterius, seorang wanita cantik dan luar biasa kuat muncul dari pusat pusaran cahaya. Dengan satu sentuhan saja, ia mampu membuat tubuh makhluk iblis itu meledak, sekaligus menyelamatkan dua rekan Xiaoyan tertelan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Chen Xianyuan, sosok yang mengaku memiliki hubungan masa lalu dengan Xiaoyan dari identitas inkarnasi sebelumnya sebagai Jusang. Kehadirannya membuat Xiaoyan merasakan kedekatan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara Ye Beijing merasakan bahaya dan berusaha keras memperingatkan Xiaoyan agar tidak tertipu. Namun, Xiaoyan tampak tenggelam dalam pesona dan kedekatan misterius dengan Chen Xianyuan hingga mengabaikan semua peringatan. Bahkan, bukti-bukti yang coba diajukan Ye Beijing, termasuk kehadiran kelinci peliharaan sang Ratu Kaisar, justru menguatkan identitas wanita itu. Pada akhirnya, konflik utama bukan lagi pertarungan dengan makhluk iblis, melainkan kemunculan sosok wanita berbahaya yang mengklaim masa lalu Xiaoyan, membuat Ye Beijing frustasi dan cemas. Sedangkan Xiaoyan justru terseret dalam ikatan emosional yang tak ia pahami. Di tengah suasana yang penuh keharuan, Xiaoyan menahan napas melihat sosok yang tampak seperti sang permaisuri. Meski ia tahu itu bukan permaisuri asli, namun kemunculannya tetap terasa seperti sebuah kepulangan. Tanpa sadar, Xiaoyan mengulurkan tangan. Chen Xianyuan sempat tertegun sejenak sebelum tersenyum lembut dan meletakkan telapak tangannya yang halus ke dalam genggaman Xiaoyan. Seketika, jantung Xiaoyan berdegup kencang, cepat, kuat dan tak kunjung mereda. Ada rasa rindu yang begitu membuncah, seolah ia bertemu kembali dengan seseorang yang telah lama hilang. Seseorang yang ia yakini tak akan pernah ia lihat lagi. Xiaoyan menggenggam tangan Chen Xianyuan erat-erat dan langsung menariknya ke dalam pelukan. Chen Xianyuan tampak terkejut saat, lalu perlahan menundukkan kepala dan bersandar di bahu Xiaoyan. Namun, kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Tunggu, dari samping, Ye Beijing tiba-tiba memisahkan mereka secara paksa. Dengan kekuatanmu, bahkan Chen Xianyuan tak mungkin bisa mengalahkan makhluk iblis itu. Namun, kamu bisa melenyapkannya dengan mudah. Artinya, kekuatanmu setara denganku. Mari kita bertarung. Xiaoyan berkerut kening. Ia menegur, Ye Beijing, jangan bertindak semaumu. Dia temanku. Untuk pertama kalinya, Xiaoyan benar-benar marah kepada Ye Beijing. Padahal, selama perjalanan, apapun tujuan Ye Beijing, ia tetap banyak membantu. Kemunculan emosi itu membuat Ye Beijing tertegun. Ia memandang Xiaoyan dengan tatapan penuh keterkejutan. Selama ini, Xiaoyan selalu rasional dan sangat cerdas, meski tanpa ingatan warisan sang tertinggi Jusang. Tetapi sekarang, Ye Beijing pun mulai menyadari, apapun yang ia katakan, Xiaoyan takkan mempercayainya. Ye Beijing memahami penyebabnya. Xiaoyan telah melihat sendiri 6 lengan makhluk iblis itu, serta kemunculan Simo. Chen Xianyuan di hadapannya memang memancarkan aura mirip keabadian dewa, tetapi aura itu palsu. Bagi Ye Beijing, itu sangat jelas. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bisa membunuh makhluk iblis 6 lengan. Yang berarti, ini semua adalah jebakan yang sudah disiapkan sejak Xiaoyan memasuki gerbang batu. Simo, yang menguasai klan Siming dan bekerjasama dengan Taishu, mengatur segalanya. Tujuan mereka menjerat Xiaoyan sedalam mungkin, memenjarakan dirinya dalam emosi dan ilusi. Jika mereka bisa membuat Xiaoyan larut dalam perasaan selama puluhan hingga ratusan tahun, hasil akhirnya mungkin berubah total. Sementara itu, di tempat lain, Shuju menatap benda Charles di hadapannya. Angka di atasnya berubah dari 5/10.000 menjadi 1/10.000. Selamat Tuan Shuju, ucap Yu Ansing sambil memberi hormat. Kau lebih berguna daripada ayahmu, jawab Shuju dengan dingin, tanpa menunjukkan kegembiraan. Semuanya terlihat seolah sudah dalam perhitungannya. Shuju melanjutkan, sebenarnya aku bisa langsung membunuh Su Qiantai. Membiarkan dia hidup hanya akan menjadi ancaman bagi Taishu. Mendengar Shuju menyebut ayahnya, wajah Su Anqing langsung menegang dan menggelap.
Kenapa? Kau ingin memutuskan apa yang harus kau lakukan? Tanya Suju tanpa emosi. Xuan King lantas menjawab, bukan begitu, hamba hanya khawatir. Ini demi keselamatan Taishu. Meski Sukian Tai bodoh, kekuatannya tetap ada. Ia menguasai banyak kunci inti Taishu. Jika ia membelot kepada Senki, Taishu akan berada dalam bahaya. Xuan King mengungkapkan semuanya dengan jujur, berharap Suju mengerti. Suju menapisnya, tak perlu dibahas lagi. Aku sendiri akan memutuskan. Bersiaplah untuk menyerang Senki. Kumpulkan semua sumber daya dunia-dunia lain. Perang ini akan segera dimulai. Xuan King menunduk dan menjawab, baik Tuan Suju. Suju kembali menatap angka 1/10.000 di atas benda chaos itu. Waktu tak bisa ditunda lagi. Tak ada yang ingin kalah dalam perang antar dunia. Senki bersiap dengan Xiaoyan sebagai pusat harapan mereka. Ini bukan perang biasa. Ini perang dunia. Pertempuran untuk keberlangsungan hidup. Senki pasti akan melindungi seluruh sumber dayanya. Melindungi dunia mereka. Jika perang benar-benar pecah, tak terhitung makhluk akan binasa. Pemenang hidup yang kalah musnah. Taishu pun menguat, namun Xiaoyan masih terlalu lemah. Peluang kemenangan 1/10.000 hampir tak berarti. Namun bagi Suju, kini justru saat yang paling tepat. Mendengar perintah untuk menyerang Senki, mata Xuan King bersinar. Ia memang tertinggal dalam hal kultivasi, tapi kecerdikan dan kemampuannya memimpin pasukan adalah keunggulannya. Ia yakin ketika perang pecah, ia bisa bersinar dengan kecerdasannya. Terlebih, selama ini ia terus memanfaatkan sumber daya Taishu untuk memperkuat dirinya. Meskipun tidak cepat, dengan armor Dewa Void, ia setidaknya bisa bertahan dari para ahli yang bukan tingkat keabadian dewa. Xin kembali kepada Xiaoyan. Tunggu sebentar, aku ingin memeriksa kondisi temanku. Xiaoyan menghampiri Xuan Huang dan Feng Xi. Dengan kekuatan jiwanya, ia memeriksa mereka. Untungnya, mereka hanya terjebak dalam ilusi dan segera sadar ketika ia membangunkan mereka. Xuan Huang terbangun dan mensorot mata bingung sebelum akhirnya kembali jernih. Kita diserang makhluk berkepala 3. Jiwa makhluk itu sangat kuat. Xiaoyan, hati-hati, ucap Xuan Huang. Xiaoyan menepuk bahunya pelan, seraya menjawab, makhluk itu sudah kuatasi. Xiaoyan kembali menoleh pada Chen Xianyuan dengan tatapan yang berubah sangat lembut. Ayo, aku perkenalkan kamu pada teman-temanku. Chen Xianyuan mengangguk manja. Suaranya lembut, begitu lembut, hingga membuat Xiaoyan tersenyum cerah. Di belakang mereka, Ye Beijing merinding mendengarnya. Menjijikan. Ia menderukan suara Chen Xianyuan dengan nada sinis, lalu mengepalkan kedua tinjunya. Tidak mungkin dia benar-benar permaisuri dari alam Xuanyi, ucap Ye Beijing. Xiaoyan pun memperkenalkan. Ini Raja Tianjiang, dan ini Long Yi. Chen Xianyuan memberi salam sopan. Tampil anggun dan lembut, membuat siapapun yang melihatnya merasa nyaman. Aku berasal dari alam sejati Xuanyin. Senior Tianjiang adalah teman lama Jusang, ucap Chen Xianyuan. Raja Tianjiang sampai terdiam. Tatapannya beralih dari Xiaoyan ke Ye Beijing, yang terlihat sangat ingin menghantam wanita itu. Ia kemudian menjawab dengan ragu. Aku tidak tahu apakah aku masih mengenalnya atau tidak. Waktu sudah terlalu lama. Mungkin aku memang sudah lupa.